Tanggal 26 Desember 2004, pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, ketika seharusnya orang-orang melakukan rutinitas sehari-hari seperti biasanya, namun tidak pada tanggal ini. Pada hari itu, gelombang setinggi 30 meter menyapa daratan dengan brutal, yang menyebabkan lebih dari 227.000 jiwa melayang, yaitu Indonesia, Sri Lanka, India, Maladewa, Myanmar, Bangladesh, Thailand, bahkan sampai ke benua Afrika yang merasakan dampak dari bencana ini. Ini adalah bencana tsunami dari Samudra Hindia, menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang tercatat dalam sejarah. Kala itu, gempa bumi sebesar megatrust terjadi dengan pusat gempa berada di 160 km lepas pantai barat Sumatera bagian utara. Di Samudra Hindia, di utara pulau Simeulue, 1.600 km permukaan patahan tergelincir sekitar 15 meter di sepanjang zona subduksi atau zona pertemuan lempeng, di mana lempeng Hindia meluncur ke bawah lempeng Burma yang berada di bawah Kepulauan Nicobar, Kepulauan Andaman, dan Sumatera bagian utara. Lempengan Hindia adalah bagian dari lempengan besar Indo-Australia yang mendasari Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sedangkan lempengan Hindia bertemu dengan lempengan Burma yang dianggap sebagai bagian lempeng Eurasia di Palung Sunda. Gempa ini tercatat memiliki magnitudo 9,1 hingga 9,3 dan merupakan gempa terkuat yang pernah tercatat di Asia dan termasuk gempa bumi terkuat di abad ke-21 dan setidaknya gempa terkuat ketiga yang pernah tercatat di dunia sejak seismografi modern dimulai pada tahun 1900. Gempa ini juga memiliki durasi patahan terlama yang pernah diamati antara 8 hingga 10 menit. Dari gempa ini, dilepaskanlah energi yang setara dengan kekuatan bom maksimal hingga 7.700 kT TNT. Besaran energi ini setara 513 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 yang memiliki kekuatan sekitar 15 kT TNT. Negara yang terkena guncangan paling besar adalah Indonesia. Indonesia terletak di antara cincin api Pasifik di sepanjang pulau-pulau timur laut yang berbatasan dengan Eugenia dan Sabuk Alpida yang membentang di sepanjang selatan dan barat dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores, hingga timur. Sebelumnya gempa bumi Sumatera tahun 2002 diyakini merupakan gempa pembuka sebelum terjadinya gempa utama di tahun 2004. Tidak hanya Indonesia, guncangan juga dirasakan di Hindia, Bangladesh, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. Ketika gempa bumi megatrust ini terjadi di dasar laut, pergeseran lempeng menyebabkan gerakan vertikal besar yang mendesak kolam air yang ada di atasnya. Hal ini menciptakan gelombang yang dapat bergerak sangat cepat melintas Samudra Hindia. Tsunami yang dihasilkan memiliki gelombang yang panjang dan kecepatan geraknya bisa mencapai lebih dari 800 km per jam. Saat berada di laut dalam, di tengah laut yang dalam, gelombang ini mungkin tidak terlalu besar atau terlihat dengan jelas karena memiliki panjang gelombang yang sangat besar, tapi masih membawa energi besar. Namun pada saat gelombang ini mendekati pantai, kedalamannya akan berkurang sehingga kecepatannya meningkat, sementara panjang gelombang tetap besar. Hal ini menyebabkan ketinggian gelombang tsunami naik dengan sangat cepat, dan saat mendekati pantai, gelombang tersebut mencapai ketinggian 30 meter dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Tsunami yang terjadi menimbulkan dampak bencana di seluruh Samudra Hindia. Tsunami menyebar ke arah melanda pantai Indonesia dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dalam waktu 20 menit setelah gempa bumi dan sampai ke pantai timur laut Somalia di Afrika setelah 7 jam. Ketinggian gelombang dan jarak genangan bervariasi di seluruh wilayah berdasarkan lokasi terhadap sumber gempa serta kedalaman laut, ketinggian pantai, dan fitur daratan lainnya. Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Indonesia, gelombang mencapai 51 meter dan menyebabkan banjir hingga 5 km ke daratan. Di sebelah lautan di Somalia, tinggi gelombang berkisar antara 3,4 hingga 9,4 meter. Tsunami juga terlihat dari lebih dari 100 stasiun pengawasan. Ketinggian air pesisir di Samudra Atlantik dan Pasifik menjadikan bencana ini sebagai tsunami global. Tsunami Hindia secara mengejutkan telah memusnahkan sekitar 227.898 jiwa
dan 14 negara di seluruh Samudra Hindia. Negara dengan kematian terbanyak adalah Indonesia, dengan total 167.540 dan kerusakan mencapai lebih dari 69 miliar rupiah. Kemudian ada di Sri Lanka dengan korban jiwa 35.322, India 16.269 korban jiwa, sedangkan Thailand 8.212 korban jiwa, dan Somalia 289 korban jiwa, Maladewa 108 korban jiwa, Malaysia 75 korban jiwa, Myanmar 61 korban jiwa, Tanzania 13 korban jiwa, Bangladesh 2 korban jiwa, Seychelles 2 korban jiwa, Afrika Selatan 2 korban jiwa, dan Kenya 1 korban jiwa. Berdasarkan jumlah korban ini yang menjadi tsunami Samudra Hindia atau tsunami Aceh sebagai yang paling mematikan dalam sejarah. Akibat dari tsunami ini menghancurkan wilayah-wilayah yang dulunya makmur, menghancurkan perumahan, bisnis, layanan dasar infrastruktur penting, lingkungan hidup mata pencarian, dan perekonomian secara keseluruhan, dan genangan air asinnya merusak tanah, tumbuh-tumbuhan, dan tanaman pangan. Gempa bumi dan tsunami secara bersamaan mengubah landscape banyak wilayah pesisir Samudra Hindia. Erosi dan penurunan permukaan pantai, sebagian pasir pantai menghilang ke lautan. Sementara ke beberapa wilayah, pengangkatan memaksa terumbu karang naik ke atas permukaan. Pada saat itu, kesadaran masyarakat terhadap tsunami masih sangat minim dan tidak ada sistem peringatan tsunami resmi. Selain itu, peringatan alam akan datangnya tsunami sudah terlihat dari pusat gempa bumi. Terdapat surutnya air laut dan gelombang awal yang luar biasa besar, namun tidak menimbulkan kerusakan. Sayangnya, hal ini tidak dipahami secara luas sebagai peringatan dan banyak saksi yang menyaksikan kejadian tersebut bergegas ke dalam air untuk menjelajahi dasar laut yang terbuka. Padahal air laut yang surut merupakan alarm bahaya datangnya tsunami. Ketika tsunami melanda, sistem peringatan tsunami sudah ada untuk Samudra Pasifik dan belum ada untuk Samudra Hindia. Hanya masih tahap perencanaan, sehingga ketika tsunami Samudra Hindia terjadi, hal ini sekaligus menyoroti kenyataan bahwa bencana tsunami juga terjadi di luar Pasifik dan menciptakan kesadaran dan motivasi global untuk membangun sistem peringatan dan mitigasi tsunami di seluruh dunia untuk memastikan tragedi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saat ini, Pusat Peringatan Tsunami Nasional telah didirikan di negara-negara di kawasan Samudra Hindia untuk menerima pesan mengenai ancaman dan mengeluarkan peringatan sebagai bagian dari sistem peringatan dan mitigasi tsunami Samudra Hindia yang dipimpin oleh Australia, India, dan Indonesia. Selain itu, upaya juga telah dilakukan untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya tsunami. Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini, dan semoga dari pembahasan ini menambah pengetahuan kita tentang akan adanya tsunami, walaupun hanya sedikit pengetahuan yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam pembawaan di video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.